Balik lagi sama gue si Muka Ijo, motor review tentang car audio di Amo Plus. Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray. Halo guys, ya ketemu lagi nih sama gue nih. Tapi sekarang gue gayanya nggak pakai handphone. Nah kali ini nih gue mau bahas sistem mobil SQ dari kota Semarang nih, ya kan. Kayak gimana sih cara bangunnya, kenapa, bagaimana, lo mau tahu lebih detail kayak gimana keseruannya, simak bahasan gue lebih dalam coy. Nah, halo kok. Saya salah deh. Saya hati di Pikiran sih ya. Semarang. Mantap deh. Yes. Ya kita juga dari Amo Plus baru bisa berkunjung ke sini nih kali ini nih. Pengen tahu sih seluk-beluk dalam sistem mobil yang dibahas kali ini nih. Oke. Iya. Yuk. Kita lihat dalam dulu ya. Yes. Kita lihat dulu ke dalam coy. Halo, kok kita udah di dalam sistemnya nih. Yes. Banyak sih saya pengen tanya-tanya deh, kenapa sih awalnya bikin sistem SQ ini tujuannya? Oke. Jadi yang pertama kita kepingin mewujudkan kepuasan pelanggan nih dengan audio yang benar-benar tonalnya bagus, terus sistemnya oke, tapi tanpa bikin tempatnya itu jadi penuh yang di belakang, karena mobilnya masih dipakai untuk harian. Nah, akhirnya sebenarnya ini perjalanan panjang. Ini adalah sistem terakhir setelah upgrade kesekian kalinya. Gitu. Di sini kita pakai konsep 4-way plus rear fill. Jadi speakernya di atas pilarnya ada 3, mid bassnya di bawah, kemudian masih ada speaker yang di belakang. Rear speakernya ada juga. Betul. Itu tujuannya apa sih kok dari sistem kayak gitu? Nah, kalau 4-way-nya sendiri, karena kita kan menggunakan super tweeter, jadi kita berharap dan kita pengen mewujudkan suara yang gemilangnya itu bisa keluar dan dapat banget. Jadi kesan mewahnya itu, ceringnya bisa benar-benar dapat dan runcing gitu. Tapi tetap jangan sampai yang bikin telinganya jadi kok gini gitu. Nah, barang yang kita pakai dari super tweeter, kita pakai yang tipe AMT ribbon, karena kita percaya yang model ribbon itu bisa mengeluarkan suara frekuensi yang tinggi dan bagus gitu. Kemudian 3-way sistemnya kita pakai Stack SS. Ini made in-nya masih made in Italy dan benar-benar limited edition yang ada di dunia. Jadi kita ini dapat yang seri nomor 0015. Itu ada berapa unit Pak di dunia Pak? Posisi sekarang itu serinya cuma 20. 20 sedunia ya? Ya. Nah saya kalau mau nanya lebih detail nih Pak tentang placement penempatan ya. Ini kan kalau lihat dari 4-way sistemnya super tweeternya dibikin off axis. Nah sedangkan Twitter dan mid-range itu dibikin on axis. Tujuannya apa sih Pak? Yang pertama on axisnya dulu dari Twitter sama mid-range itu supaya fokus suaranya nanti benar-benar bisa di tengah, ngumpul dan padat. Sedangkan kalau off axisnya yang di super Twitter, karena itu tujuannya untuk ngisi ambience suara high, kita memang pantulkan ke kaca. Tujuannya itu. Nah, jadi fokus suara dari 3-way ini nantinya akan benar-benar fokus di tengah, ngempel, kemudian mewahnya akan terisi dari suara high. Jadi di lebih 20 kHz-nya bisa dapat lah gitu istilahnya Pak ya. Betul. Dengan itu ditambah dengan rear fill yang posisi ada di belakang. Itu seakan-akan pada saat kita nonton konser tuh dari belakang, sebetulnya bukan nggak kerasa dari belakang sih, tapi nanti bisa dirasain pada saat yang belakangnya mati, suaranya penuh depan. Tapi pada saat dinyalain, suaranya tetap penuh depan, cuman kayak lebih ngisi sampai ke belakang. Nah, jadi lebih pegahnya kelihatan apa ya? Betul. Kayak gitu ya ngejarnya. Seakan-akan memang kayak kita ada di ruangan yang penuh. Gitu. Padahal nggak kerasa kalau ada suara dari belakang. Gitu.
Makanya bikinnya 4-way dengan rear speakernya digabung juga ya. Betul. Istilahnya kalau misalnya kalau di multimedia bioskop kayak 2.1 begitu kan mungkin Pak, enggak juga ya. 5.1 dan ini lebih. Lebih ya. Nah ini Pak, kalau untuk head unitnya pakai apa source-nya Pak di sini? Oke, jadi sebenarnya source system di mobil ini macam-macam. Yang pertama kita bisa pakai optical input. Oh iya. Sebabnya kita pakai head unit merek MTEK yang seri BC karena dia sudah ada opticalnya, sehingga dia bisa mengeluarkan 24 bit 192 kHz. Yang kemudian masuk ke sistem di bawah sini menggunakan kabel optik. Itu source yang pertama. Source yang kedua, kita menggunakan RCA analog yang kita extend ke dashboard. Nah ini nih. Sini Pak ya. Ya, tujuannya supaya pada saat kita menggunakan DAP yang terpisah, dan kebetulan owner mobil ini punya Astel Encan SP 2000 Ultima. Nah, ini. Ini pakai DAP juga bisa Pak ya, colok sini ya. Betul. Nah. Dari kabel balance 4.4 kita langsung colok ke sini bisa. Dan kabelnya pun ini juga nggak main-main. Kabel Verus seri travel yang serinya paling tinggi. Kemudian source yang ketiga adalah dari DSP-nya itu sendiri. Karena DSP-nya ada Bluetooth, jadi kita bisa connect dari HP, DAP atau perangkat apapun langsung direct melalui Bluetooth. Gitu. Berarti bisa mengakomodir semuanya ya Pak, 3 sistem ya. Mengakomodir semuanya, betul. Sehingga mobil ini kalau lagi ikut ke kompetisi bisa fleksibel banget, mau ikut kelas yang mana bisa semua. Jadi contohnya kemarin kita baru aja menang di juara 1 kelasnya EMA Android Unlimited. Syaratnya sistemnya harus dinyalakan pakai Android. Nah, mobil ini bisa ikut. Terus kemudian kita bisa ikut di SPM Unlimited karena memang speknya sudah oke. Pakainya DAP. Ya, betul. Terus kemudian kelas-kelas reguler lain yang di EMA kita juga bisa ikut pakai DAP. Jadi ini fleksibel banget. Fleksibel banget ya. Ya. Kalau misalnya ada juga sih kelas EMA yang budgetnya itu ngepas dengan ini namanya Skilled 4K. Iya. Pakai DAP over budget. Pakai ini oke, tapi kita akhirnya mutusin pakai Bluetooth yang langsung direct ke handphone. Jadi dengan banyaknya source dari sini kita fleksibel mau masuk kelas mana aja. Nah kalau untuk subwoofernya Pak di sini gimana Pak? Subwoofer kita menggunakan merek Stack SS10. Jadi semuanya ini adalah seri SS. 3-way depannya seri SS, subwoofer juga seri SS. Boxnya Pak kalau di subwoofer? Nah, box nanti kita cek di belakang. Nanti kita bikin sudut di sebelah kiri yang tujuannya supaya masih luas. Jadi owner masih bisa taruh barang. Kemudian kubikasinya juga kita atur supaya pas, jadi suaranya itu benar-benar bisa keluar bulat. Jenis boxnya dipakai apa Pak? Shield kah, apa ported kah, atau apa Pak? Yang box kita pakainya model shield. Model shield. Alasannya Pak kenapa bikin shield Pak? Karena ya banyak argumen antara A dan B, tapi kita memilihnya shield karena untuk kelas SQ yang seperti ini dengan tidak terlalu butuh yang dung banget, kita shield udah cukup. Seperti proporsional bassnya gitu Pak ya. Betul. Itu dari kecuali kalau memang owner menginginkan suara yang bassnya sampai benar-benar kayak SQL, nah kita baru bikinnya port. Nanti ke tengah ini apa nih Pak? Tengah dashboard itu deh. Saya juga kepo deh. Yang tengah ini namanya GF Acoustic versi 3. Jadi tujuannya dia sebagai harmonizer supaya suaranya yang tadinya udah ngumpul di tengah itu bisa stay always di tengah. Nitik gitu ya, nggak geser-geser Pak ya? Geser-geser, betul. Ini cara placementnya Pak, didengar dulu sistemnya jadi, disetting baru dipasang atau gimana Pak? Ya, jadi yang pertama kita setting dulu tanpa itu. Kemudian setelah semuanya benar, kita cari placementnya ini di titik mana yang paling pas, supaya suara yang di tengah itu benar-benar ngunci atau bahasa Jawanya nyantol di situ. Nyantol di situ ya. Gitu. Terus kemudian juga sistem yang ada di bawah jok kita, yang sebelah situ stack MDSP 12, yang di bawah sini adalah stack S600 untuk ngangkat subwoofer. Kemudian ada 2 perangkat lain yaitu VSS Harrison Lab supaya voltage-nya itu tetap di 14,5 kayak ini nih. Ada stabil voltasenya Pak ya. Betul. Nah. Kemudian kita juga pakai kapasitor NRG 100 farad.
yang tujuannya supaya dia bisa menjadi aki kedua. Jadi pada saat sistemnya ini jalan dan bung gitu, dia bisa nyedot tenaganya nggak hanya dari aki, tapi juga bisa dari energinya. Seru sih Pak. Nah, kalau peredam nih Pak nih di sini. Ya. Kadang kan orang suka apa sih pakai peredam buat apa sih? Nah, kalau di mobil ini sendiri peredamnya di mana aja, berapa lapis Pak? Oke. Peredam kalau untuk urusan kenyamanan berkendara pastinya tentu semua ya. Tapi kita di sini bicara untuk kesempurnaan suara. Peredam di pintu kanan kiri itu wajib, benar-benar wajib rapi, wajib semuanya harus terpasang dengan baik. Kayak contoh yang di sini tuh 4 lapis. 4 lapis. 4 lapis. Materialnya sama semua atau beda-beda Pak? Nah, materialnya kita menggunakan peredam audio circle batil yang 2,2 mm. Jadi posisinya di lapisan plat paling luar, kemudian lapisan plat tengah yang bolong-bolong itu, tentunya kita kasih plat aluminium dulu supaya dia nggak kopong. Kemudian lapis ketiganya ya di balik door trim. Nah, terus setelah 3 lapis itu, untuk mengisi antara balik door trim dengan plat tengah, kita menggunakan stack S15. Itu tujuannya supaya suara mid bass yang kencang keluar dari sini pada saat dia bergetar, platnya nggak getar, door trimnya juga nggak getar, sehingga tidak terjadi cancel. Nah, jadi emang suara mid bass yang bunyi gitu Pak ya? Betul. Serigit mungkin gitu. Betul. Ya, seru-seru tuh ya. Nah, kemudian juga mid bassnya pun kita expose di luar. Jadi pintu door trimnya itu kita lubangin dengan rapi, kemudian kita bikin cover kayak nanti bisa dilihat. Tujuannya supaya suara yang keluar dari mid bass benar-benar masuk ke dalam kabin. Tujuannya. Nah, kalau peredam sendiri dipakainya di mana-mana aja Pak di mobil ini Pak? Apa di pintu depan tok atau full semua peredam? Ya, kebetulan mobil ini sudah full semua peredam. Biasanya kalau yang dikasih cuma depan, yang belakang sama atas dan bawah kiri. Nah, jadi minta dikasih sekalian. Jadi Pak, full peredam stack semua Pak ya gitu ya? Ya. Nah, Om Gun, tadi kan kita udah bahas soal dalamnya. Sekarang di sebelah jenengan nih ada yang punya. Oh iya, halo Mas, kenalan dulu. Saya nih dari Amo Plus, Kalau Semarang, iya kabarnya kan? Iya, waras Pak, apik, alhamdulillah. Nah, mau tanya nih sedikit deh. Iya, gimana? Awalnya tertarik bikin upgrade sistem audio di mobil tuh apa sih Mas? Ya, jadi konsep mobil ini sebetulnya ini saya keracunan nih sebetulnya sama Ko Irfan ini. Tapi karena memang mobil ini konsepnya adalah mobil keluarga, ordinary, ya mobil keluarga pada umumnya lah ya. Tapi kita pingin upgrade audionya supaya kemudian keluarga nggak dapat audio yang standar-standar aja. Tapi ternyata kok jadi kayak gini, jadi gila-gilaan gitu ya. Jadi memang ternyata upgrade audio itu menarik gitu ya. Kalau kita ikutin, bikin kita kecanduan juga, dan ternyata limitnya unlimited sebetulnya. Jadi kalau orang sudah kena virus namanya audiophile gitu ya, jadi orang udah terjebak pada ya nih audio gitu ya, ternyata gila-gilaan tuh kita mau upgrade dan sebagainya, dan memang ya worth it lah. Jadi kita sehari-hari pakai ini mobil tempur, mobil keluarga kalau pakai juga nyaman, senang. Terus kita pun sehari-hari kalau kemudian pakai ke kantor, kerja dan sebagainya juga meskipun macet ya nggak kerasa, kayak dengerin konser di dalam mobil lah, kira-kira gitu tuh. Tadi kan denger tuh, nih bikinnya bisa sampai revisi berkali-kali. Awal pertama kali bikinnya gimana tuh? Ceritanya dari 2-way sampai jadi 4-way. Awalnya pertama 2-way dulu deh. 2-way dulu. Kita coba, ternyata memang kayaknya jadi pingin terus ketagihan dan pingin upgrade terus. Gitu. Dan memang ya worth it lah, karena memang tadi ya yang kita kejar kenyamanan. Dikasih peredam, full peredam, semua jadi nyaman. Mobil ini mobil diesel tapi nggak kerasa kayak berisiknya gitu ya? Berisiknya nggak kerasa, bisa hilang ya. Mungkin kalau dibanding mobil bensin yang adik kelasnya ini gitu ya, masih lebih senyap ini tuh jadinya, padahal dia diesel gitu kan. Jadi memang top deh kerjaannya Ko Irfan ini gitu ya. Nah, itu tahapannya Mas dari awalnya masang
pertama kali sistemnya 2W, terus revisi sampai sekarang jadi saat ini tuh berapa bulan kawan? Berapa lama ya? Berapa lama waktunya? Berapa lama ya, Ko Irfan ya? Ya sekitar 6 bulan. 6 bulan ya? Sekitar 6 Cuma bulan. 6 bulan. Nah, dalam proses 6 bulan itu nih hebatnya teman-teman TPGI ini bukan cuma sekedar jualan, tapi mereka mengedukasi. Jadi saya berangkat dari nggak ngerti soal audio mobil, terus akhirnya jadi mengerti dan ternyata ya memang ini penting, apalagi di tengah kondisi kemacetan dan untuk kepentingan keluarga, Iya, gitu ya, dan kenyamanan kita berkendara, gitu sih. Oke sih Mas, makasih waktunya Mas. Oke, kedepannya makin sukses, makin happy dengan sistem yang ada. Thank you. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Mas Ivan juga. Thank you, Om. Thank you juga waktunya sudah bisa ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan sistem yang berbeda, dengan yang lain, yang keunikan yang berbeda. Sip, thank you. Balik lagi sama gue si Muka Ijo, motor review tentang car audio di Amo Plus. Pantengin, lu akan ketemu gue terus, Gray.